Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 terus dilakukan. Hari ini tim SAR memperluas operasi pencarian di wilayah Bulu Saraung. Informasi selengkapnya pemirsa sudah bergabung bersama kami Ahmad Fahmi dari Posko di Pangkep, Sulawesi Selatan dan rekan Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Fahmi, bisa Anda jelaskan bagaimana operasi pencarian berlangsung hingga sore hari ini? Baik, selamat sore Sylvia dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan informasi terkini hari ini bahwa tadi siang Menteri Perhubungan RI bersama dengan Kepala Basarnas tiba di Posko Aju di Desa Tompogulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep untuk memantau langsung kesiapan serta koordinasi tim SAR gabungan yang tengah melakukan operasi pencarian dan penyelamatan korban pesawat ATR 42500. Menhub memastikan operasi SAR berjalan secara terkoordinasi dengan baik di bawah kendali Basarnas dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait lainnya. Selain memastikan jalannya operasi, Menhub juga memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh personil SAR yang tetap bertugas di tengah kondisi cuaca ekstrim dan medan pegunungan yang sulit. Dan pada hari ketiga operasi SAR pencarian ini, tadi diinformasikan bahwa terdapat satu orang korban lagi. Korban tersebut ditemukan di kedalaman 500 meter dan hingga sore hari ini berarti sudah ada 2 korban, kemarin 1 dan hari ini 1, dan sampai sore ini tim SAR gabungan belum berhasil mengevakuasi korban karena kendala cuaca yang sangat ekstrim di atas, di mana hujan lebat masih sering terjadi disertai dengan angin kencang dan juga jarak pandang yang menyulitkan petugas untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban yang dinyatakan meninggal dunia ini menuju ke posko utama. Seperti itu, Sylvia. Baik, terima kasih Fahmi atas laporan Anda. Kita beralih ke rekan Sabda. Sabda, apakah ada pengujian sampel antemortem kepada keluarga korban hari ini? Ya, Sylvia dan juga pemirsa, baru saja Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didik Supranoto menggelar konferensi pers didampingi oleh Kabidokes Polda Sulawesi Selatan terkait dengan pemeriksaan data antemortem dari sejumlah keluarga korban pesawat ATR 42500. Dan seperti yang terlihat di belakang saya saat ini tim DVI tengah masih terus melakukan pengumpulan data antemortem dari keluarga korban. Tadi Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan ini menyampaikan dalam keterangan persnya bahwa telah memeriksa 8 keluarga dari korban kecelakaan pesawat, dan dari 8 keluarga ini keseluruhannya DNA-nya ini dan juga data-data lainnya telah diambil oleh tim dari DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan, termasuk juga data-data administrasi yang dimiliki oleh korban. Kemudian ada 2 nanti keluarga korban yang menyusul karena sesuai dengan manifest perusahaan penerbangan, yakni ada 10 penumpang dari pesawat Indonesia Air. Dan setelah melaksanakan pengumpulan data antemortem, nantinya pihak dari DVI ini akan melaksanakan postmortem. Pemeriksaan postmortem ini bisa dilakukan setelah nanti adanya penyerahan jenazah dari tim pencari yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian nantinya akan langsung menjalani pemeriksaan oleh tim DVI dari Polda Sulawesi Selatan. Dan nanti data awal yang telah diambil ini, yakni data antemortem ini, nanti akan dicocokkan, dan setelah nanti dicocokkan baru bisa disimpulkan apakah korban yang ditemukan ini sesuai dengan manifest
yang disampaikan oleh pihak perusahaan penerbangan. Hingga saat ini tim DVI masih menunggu penyerahan dari pihak Basarnas, penyerahan korban dari pihak Basarnas, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa hari ini ada 2 korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di Gunung Bulu Saraung, di mana 1 korban ini berjenis kelamin laki-laki, 1 korban berjenis kelamin perempuan. Namun dari pihak Basarnas ini mengatakan proses evakuasi korban ini masih terkendala medan di Gunung Bulu Saraung yang memang cukup ekstrim, kemudian juga terkendala dari cuaca buruk yang melanda wilayah Kabupaten Pangkep. Dan hingga siang hari ini, seperti yang saya katakan, ada 8 yang sudah menyerahkan data antemortemnya, dan 3 dari 8 korban tadi merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan, keluarga dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang juga menjadi korban hilangnya pesawat ATR 42500. Dan ketiga korban ini diketahui merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang sedang bertugas. Dan tadi keluarga dari 3 pegawai KKP ini setibanya di posko antemortem didampingi oleh petugas maskapai Indonesia Air Transport dan perwakilan dari KKP langsung menjalani pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan ini meliputi, Zilvia, pendataan identitas, kemudian ciri fisik khusus, kemudian riwayat medis, data gigi, pendataan barang pribadi, hingga tadi juga sudah menyerahkan sampel DNA berupa liur dan juga darah. Tadi juga ketika 3 keluarga korban ini tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, memang suasananya cukup haru mewarnai proses pemeriksaan. Dan memang tadi juga salah seorang paman dari korban ini mengungkapkan pihak keluarga baru tiba di Makassar ini sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan kedatangan mereka ke Sulawesi Selatan ini merupakan undangan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Dan memang tujuan utama kedatangan keluarga para korban ini ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan adalah untuk mengikuti pemeriksaan DVI sebagai bagian dari proses identifikasi korban kecelakaan pesawat. Dan hingga saat ini posko antemortem Bidokes Polda Sulsel telah mendata 4 keluarga korban, yakni keluarga kopilot Farhan Gunawan, teknisi pesawat Dwi Murdiono, serta 2 pramugari, Esther Aprilita dan juga Florencia. Untuk sementara demikian dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Zilvia di studio. Sabda Role, sebelumnya juga ada rekan Andi Fahmi, terima kasih atas laporan Anda semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.